Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Salam sukacita, kita bisa bertemu kembali dalam suasana penuh sukacita, damai sejahtera dalam rumah kediaman Tuhan. Saya percaya ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Berapa banyak setiap kita yang siap untuk melayani, meninggikan nama Tuhan dengan penuh antusias. Bisa lambaikan tangannya, luar biasa. Bisa tengok kanan kirimu, sapa dengan penuh sukacita, katakan Tuhan Yesus memberkati engkau. Mari beribadah dengan antusias. Mari ucapkan kata-kata yang membangun, ucapkan kata-kata yang positif satu dengan yang lain. Sebab kita adalah keluarga rohani di tempat ini, amin. Baik, apakah kita semua siap untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah kita siap beribadah kepada Tuhan? Yang siap katakan yes. Mari satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Engkau luar biasa baik dalam hidup kami. Tuhan, kami sadar semua karena kebaikan-Mu. Bahkan saat kami datang di tempat ini Tuhan, berdiri di atas rumah kediaman-Mu yang kudus ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu Bapa, kami hendak bersyukur kepada Engkau lewat setiap pujian kami, penyembahan kami, sorak-sorai kami. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan setiap tubuh, jiwa dan roh kami anak-anak-Mu Tuhan. Supaya saat kami mempersembahkan pujian kami kedapatan berkenan di hadapan-Mu. Engkau disenangkan dan gereja-Mu diberkati Tuhan. Kami dedikasikan sepenuhnya ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya bagi satu nama yang berkuasa. Yang menjadi raja atas ibadah kami. Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang siap memuji Tuhan dengan penuh antusias katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dan masuk hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh antusias. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Bersama-sama katakan Tuhan Allah. Kuasanya mengalir dengan dahsyatnya.
Siapa banyak yang percaya, lambaikan tanganmu tinggi. Kita tahu dia Allah yang perkasa, amin. Langit adalah tatanya, bumi tumpuan kakinya. Betapa dahsyatnya Allah kita. Mari puji, puji, puji dia. Mari bersama-sama siapkan pujian kita. Dan kita mau nyatakan, adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu, sungguh menakjubkan. Katakan, ombak dan lautan menderu menjadi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Katakan namanya dahsyat, namanya mulia. Mari Tuhan, lambaikan tanganmu dan katakan, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Katakan, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Dia Raja, ingat dia Raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Mari umat percaya, kita sama-sama mau nyatakan, ini adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan-Nya. Bumi tumpuan kaki-Mu, sungguh menakjubkan. Ombak dan lautan berderu. Mari kita semua umat ketebusannya, kita mau sujud dan menyembah. Mari katakan, nama-Mu Yesus, Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu. Katakan umat Tuhan, dia ajaib, dia mulia. Katakan, Raja segala raja. Mari sungguh katakan, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Mari bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita. Sungguh mempesona, dia ajaib, dia mulia. Mari arahkan hatimu, nyatakan betapa besar Allah kita dan Raja kita, amin. Mari bersama-sama kumandangkan suara kita, penyembahan kita bagi Raja kita. Angkat tanganmu tinggi dan katakan bersama, kebesaran-Mu mempesona, ajaib, dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Namanya dahsyat, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Yang sepakat, Yesus kita dahsyat, dia Raja. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi kita memuji Tuhan kita. Yeah. Firman Tuhan, dia Allah yang tidak tertandingi. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang beda? Katakan dengan iman kita, tak ada. Mari katakan, kerjaannya yang terpuji.
Mari angkat tanganmu dan katakan, semua musuhku terbetak dengan nama-Mu Tuhan. Kita mau sorakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Yesus Tuhan tak terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Mari lagi kita mau katakan, siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat. Bersama katakan, tak ada. Jangan yang terbesar, akan tergoyahkan. Mari sepakat nyatakan imanmu. Semua musuhmu terbetak dengan nama-Mu Tuhan. Mari kita bersorakan bersama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Mari sekali lagi kita mau katakan, sungguh tak tertandingi. Sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Tak tertandingi, tak ada yang setara dengan Yesus. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Katakan, kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Umat pemenang, lebih dari pemenang, namanya dahsyat. Yang percaya bertepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Wow. Bersehati kita akan nyatakan namanya Tuhanku, menara yang teguh. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Segenap hati serukan, yang perkasa, Dia Bapa yang berikan gunung batu keselamatan. Yang percaya mari angkat kedua tanganmu, katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga. Amin, amin. Maksud berkuasa sinarnya. Bisa lebih nyaring lagi. Engkau yang berkuasa di atas segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Kembali kita bertepuk tangan dan kita
kita semua mengalami kebaikan, keajaiban, pertolongan Tuhan setiap hari. Amin umat Tuhan. Sebab yang mengalami, boleh lambaikan tangannya tinggi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dia lakukan itu karena kasih-Nya, karena Dia menyayangi kita, karena Dia berketetapan memutuskan untuk menyayangi kita. Setiap hari pertolongannya menjadi bukti nyata. Dia mengasihi kita. Dia sayang kita. Jangan pernah hindari Dia. Jangan pernah jauh dari Dia. Jangan pergi dan lari dari Dia. Ketika ada tawaran yang lebih menarik di dunia ini, ingat Yesus satu-satunya pribadi yang bisa membuat hidup kita menjadi indah. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga di dalam surga. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita sekali lagi. Oh, haleluya. Kami mau katakan bersama Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Sama-sama aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, oh, lagi bersama katakan Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur memiliki Kau. Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi anak-Mu, menjadi umat pilihan-Mu. Betapa kami bangga. Kami mau terus percaya pada kasih karunia-Mu. Terima Tuhan bersama katakan, aku raja hari ini karena Tuhan baik. Katakan, Dia teramat baik. Semua ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, berikan tanganmu tinggi dan katakan bersama, aku ada hari ini
seperti pelangi sehabis hujan. Oh, bersama Kami bersyukur, mari naikkan syukurmu, kami bersyukur. Anugerahmu lebih dari cukup. Mari kau jamah tiap kami, lawatlah kami, penuhi kami sekali lagi, jamah urapi kami. Kami membutuhkanmu Tuhan, kami sungguh memerlukan jamahanmu, lawatanmu. Mari jamahkan setiap kami, lawanlah kami, urapi lagi Tuhan, penuhi kami lagi dengan roh yang teguh. Jamah kami Tuhan, lawatlah kami. Oh haleluya, haleluya. Olarabata kikarabata sandara, pakarata sandara laramata sakata. Bapak, kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena kasih karunia dan anugerah-Mu tidak berhenti atas kami. Bahkan kasih setiamu selalu baru tiap pagi atas kami. Rahmat-Mu tak pernah berkesudahan. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Karena itu pegang tangan kami dan bawa kami terus Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan. Sampai akhir daripada perjalanan hidup kami, Engkau yang menuntun dan memimpin kami. Yaitu malam ini Tuhan, dengan firman-Mu Kau akan tuntun kami. Dengan firman-Mu Kau akan topang kami. Dengan firman-Mu Kau akan tunjukkan langkah-langkah dan jalan yang harus kami tempuh. Yaitu kami belajar mengarahkan pikiran kami dan membuka roh kami, meneduhkan jiwa kami. Dan membuka selebar-lebarnya telinga kami atas perkataan yang akan kami dengar. Pegang dan urapi hamba-Mu. Kuasai seluruh pemikiran dan hati hamba-Mu supaya yang meluncur keluar dari lidah bibir hamba-Mu memberkati kami semua yang mendengarkannya. Berkata-katalah Tuhan Yesus dan berbicaralah sebab semua kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang siap dengarkan firman Tuhan dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali ada kembali di tengah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena anugerahnya saya ada dan karena kebaikan Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan terima kasih buat beliau karena petang hari ini juga beliau melayani di gereja di tempat saya mengembalakan di Kota Malang. Mari petang hari ini saya akan mengajar dan mengajak kita semua belajar kepada firman Tuhan. Ada satu judul khotbah yang saya persiapkan yaitu pantang menyerah. Dan pantang menyerahnya itu sampai nanti tua, bahkan kalau perlu sampai menutup mata. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya pernah dengar dari teman yang dia suka baca, suka menyelidik dan bicara tentang keluarga. Lalu dia punya statement ngomong begini, ada survei yang saya baca di Amerika, orang-orang ternyata semakin lama ikut Tuhan dan menuju usia emas, ada yang menyebut usia emas, ada yang menyebut usia senior. Ya di tempat saya disebut glamor. Ya glamor itu bukan glamor tapi golongan lanjut umur gitu maksudnya. Glamor itu ternyata mereka ada titik, ternyata peak gitu. Kerohaniannya bukan makin bertumbuh, makin kuat imannya, makin teguh itu kasihnya pada Tuhan. Karena ia sudah dekat dengan surga gitu kan. Karena umurnya kan sudah 70-80. Ternyata di Amerika, saya berarti dari Indonesia,
itu mereka kerohaniannya menurun, bukan semakin meningkat. Maka itu tadi judul khotbah saya, pantang menyerah. Jadi orang Kristen itu bukan ketika usia kita muda, ketika kita masih kuat, ketika kita berapi-api, ketika banyak waktu kita ambil bagian pelayanan, tapi nanti sampai masa tua, bahkan sampai menutup mata. Dan kiranya judul khotbah ini memotivasi kita, dan siapa yang mau pantang menyerah sampai usia tua, sampai menutup mata, lambaikan tangan kita, beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita baca contoh di dalam Alkitab. Dari apa yang saya sampaikan, yang biasa sampaikan renungan, tentu tahu kemana saya akan ambil contoh tentang pribadi yang memang pantang menyerah sampai usia tua, bahkan sampai menutup mata. Dua bagian kitab kita akan baca. Yang pertama Bilangan pasal 13 ayat 30 dan 31. Setelah itu nanti lompat kepada kitab Yosua pasal 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita baca dulu bagian yang pertama. Mari jemaat bersama dengan saya, dengan suara yang didengar oleh telinga kita. Pada hitungan yang ketiga, demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Teks ini dilatar belakangi ketika orang Israel dituntun keluar dari tanah Mesir oleh Tuhan menuju negeri perjanjian, negeri yang dikatakan oleh bahasa Alkitab berlimpah susu dan madunya. Kanaan di depan mata. Maka Tuhan memerintahkan kepada Musa, setiap suku ambil pemimpin, dan kiranya dari pemimpin itu yang satu suku adalah satu, berarti 12, dan kita kenal dalam bacaan kita 12 pengintai. Untuk mensurvei, untuk melihat, untuk menyelidik, dan untuk mapping daripada negeri yang akan diberikan oleh Tuhan. Pulang dari pengintaian itu, 10 pengintai berbeda dengan 2 pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua. Yang 10 katakan, memang negeri itu luar biasa baiknya. Ya, subur, makmur, lalu dia gambarkan ada kota yang berkubu, ada kota yang terbuka, tapi orang yang di sana bukan orang biasa. Itu orang raksasa, orang Girgasi, orang Yebus, orang Amori, orang Het, orang Kanaan, dan orang enak yang tidak enak. Gitu ya. Karena tinggi besar raksasa. Jadi itu tadi kata mereka, kita tidak mungkin maju, kita akan ditelan habis oleh mereka. Jadi lebih baik kita angkat pemimpin dan kita pulang. Jadi mereka menyerah. Tapi Kaleb dan Yosua itu kalimat, tidak, kita akan maju, kita akan mendudukinya, kita akan serang itu mereka. Dan negeri itu memang luar biasa baiknya karena setan dan anggur. Saya nggak tahu setan dan anggur itu, kalau orang Jawa Timur ngomong sak gerumbul. Gitu ya. Sak gerumbul itu ternyata dari bau orang sampai ke mata kakinya. Itu setan dan anggur hasil tanah Kanaan. Jadi perlu ambil tongkat, bahasa Alkitab digandar, dimasukkan itu lalu dipikul orang di depan dan orang di belakang. Dan hari ini bagi Israel modern, kalau Bapak Saudara pergi ke Israel, itu dijadikan simbol Departemen Pariwisata Israel, adalah gambaran laporan dari 10 pengintai, yaitu hasil anggur mereka dipikul orang di depan dan di belakang. Jadi kalau kata kita orang Jawa, iku anggure duduk gede, gede. Gitu. Karena orang Jawa kan gede ambek gede, siji gitu. Anda tentu tahu itu maksudnya, saudara. Minta maaf kalau bukan orang Jawa banyak di sini, saudara. Karena tadi pagi saya khotbah merucut bahasa Jawa, lalu pulang ada kenalan, Pak kami dari Medan. Aduh, minta maaf Bu, saya. Tadi saya banyak bahasa Jawa merucut keluar gitu ya. Karena kadang-kadang bahasa Jawa itu materinya lebih kompleks daripada bahasa Indonesia, betul kan? Kalau bahasa Indonesia itu jatuh, diterangkan jatuh ke depan, jatuh ke belakang, jatuh ke samping, jatuh sambil jalan. Itu kalau bahasa Jawa satu-satu, jelungup Anda tahu, saudara. Geblak Anda tahu, saudara. Delosor Anda tahu, saudara, itu gampang, itu satu-satu kata, saudara. Jadi kemudian itu yang disampaikan sehingga kemudian mereka katakan tidak mungkin kita bisa masuk. Kita tidak mungkin bisa menduduki negeri itu. Tapi Kaleb dan kemudian dengan temannya Yosua tidak menyerah. Dan mereka akhirnya satu-satunya atau lebih tepat 2 orang ini yang saksi mata 10 tulah di tanah Mesir mereka lihat, berjalan di padang gurun mereka mengalami, dan hanya 2 orang ini yang hidup masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Yang lain
semuanya mati bergelimpangan di padang gurun karena mereka menyerah terhadap apa yang terjadi dengan kehidupan yang sungguh bukan tidak mungkin dicapai, tapi mustahil barangkali memang untuk ditaklukkan. Tapi rupanya kekuatan dari pantang menyerah itu luar biasa kedahsyatan yang didapat oleh mereka. Satu lagi, Yosua pasal yang ke-14 ayat 10 dan 12. Mari kita akan baca 3 ayat tidak panjang, jemaat dengan saya. 2, 3. Sekarang lihatlah Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini 45 tahun sudah berlalu sejak Tuhan berfirman kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Sekarang lihatlah aku berumur 85 tahun hari ini. Namun hari ini aku masih kuat seperti pada waktu aku diutus Musa. Kekuatanku sekarang sama seperti kekuatanku dulu untuk berperang dan kegiatan lainnya. Sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan. Pada waktu itu engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar yang berbenteng. Mungkin saja Tuhan menyertai aku untuk menghalau mereka seperti difirmankan Tuhan. Tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Yosua, dia terima janji bahwa negeri Kanaan itu ada satu bagian yang namanya pegunungan Hebron. Itu akan secara spesial Tuhan berikan kepada dia. Dan pada waktu janji itu ia pegang, ditunggu, dinanti, diharapkan. Ternyata bukan 4,5 bulan. Bukan 4,5 tahun, 45 tahun. Dalam penantian, dalam doa, dalam pengharapan, menunggu janji Allah terwujud. Ternyata contoh yang tepat, Kaleb tidak menyerah. Bahkan sampai umur 85. Dia katakan umurku masih sama kuat seperti dulu. 45 tahun yang lalu. Jadi sekarang bless me, berkati saya. Supaya saya maju berperang. Untuk aku rebut itu tanah Hebron yang Tuhan janjikan. Kadang-kadang ada banyak orang Kristen yang menyerah. Berdoa, menanti. Ibu-ibu menyerah. Dalam doanya suami yang ia pilih ternyata diharapkan. Banyak pendeta ngomong doakan supaya berubah, doakan supaya berubah. Ya berjalan 5 tahun, sudah bosan, suaminya tidak berubah-ubah. Pendeta ketemu tetap doakan Bu dengan setia. Iya Bapak gak ikut doakan, saya sudah bosan 5 tahun tidak berubah-ubah. Wes biar aja suami saya, doakan lagi Bu. Bapak gak tahu, saya ini kadang jengkel malam dia terlelap tidur, saya tumpang tangan, saya doakan itu hampir tiap malam. Kadang saya jengkel, saya tumpang kaki juga kepada dia. Enggak ini guyonan saya. Tapi kemudian akhirnya saya gak berdoa lagi, karena dia tidak berubah, menyerah. Ada yang lagi berdoa bergumul. Bapak cerita itu 5 tahun, saya 13 tahun, Kaleb 45 tahun. Ada banyak orang kemudian menyerah dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Saya datang dalam kekristenan dari sekolah minggu. Ketika saya pemuda remaja, cukup banyak rombongan teman-teman yang menyala, bergelora. Lebih maju di depan saya, lebih senior dari saya, beberapa jadi panutan saya. Tapi hari ini beberapa ketemu saya. Cuma gak jelas. Gak jelas pelayanannya, gak jelas kekristenannya, gak jelas hidup pernikahannya, cukup banyak. Dan bukan hanya kalangan orang Kristen, hamba-hamba Tuhan juga saya lihat ada banyak yang mengalami begitu. Menyerah dalam tengah perjalanan. Kaleb adalah contoh yang tepat malam ini kita belajar. Ketika usia muda ia menyala. Ialah yang menerima janji Allah masuk tanah Kanaan. Tapi ketika usia semakin lanjut dan tua dalam penantian yang panjang. Karena kan kita ini punya istilah pekerjaan yang paling membosankan di dalam dunia adalah, ya semua sudah sepakat itu, menunggu. Dan dia tunggu janji Tuhan 45 tahun. Tapi Kaleb tidak menyerah. 45 tahun akhirnya genap. Dan dia minta diberkati. Dan dalam usia yang tua, semangatnya masih menyala dan bergelora. Dan dia maju perang sekali lagi. Dan janji Allah itu ditangkap dan dinikmati oleh Kaleb. Malam ini saya rindu, jangan jadi orang Kristen yang sesaat, jangan melayani yang sesaat, jangan berkobar sesaat. Tapi sampai kita tua dan menutup mata, kita mewariskan iman kepada anak-anak, kepada cucu kita. Dan orang masih melihat, wow, ada banyak Kaleb-Kaleb modern dijumpai di GBI Gajah Mada yang ada di kota Semarang ini. Lambaikan tangan, beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Haleluya. Jadi mari kita
melakukan itu. Karena bicara menyerah, kata Thomas Alva Edison. Tahu kan Thomas Alva Edison? Sayang itu belum saya masukkan di situ. Thomas Alva Edison. Itu kalau tidak ada Thomas Alva Edison kita tidak punya listrik. Gitu ya. Dan konon dari bacaan yang saya baca, hampir mendekati 10.000 kali percobaannya supaya listrik itu menyala. Dan sudah mungkin ratusan tim berganti karena menyerah. Tapi setiap kali gagal dan salah. Dan teman-temannya mendorong dia menyerah. Thomas Alva Edison ngomong, kita telah belajar 3.100 kali kegagalan. Jadi kita coba lagi yang satu lagi di depan. Maka kemudian ada kata-kata hikmat daripada dia. Dikatakan kelemahan terbesar kita terletak pada menyerah. Cara paling pasti untuk berhasil adalah selalu mencoba once again. Sekali lagi, kata Thomas Alva Edison. Jadi malam ini mari kita hilangkan kata menyerah. Kita pantang menyerah. Dan Alkitab menasihatkan seperti Kaleb kiranya hidup saudara dan saya. Mari kita tanya kepada bacaan dan Alkitab kita, bagaimana next lagi menjadi pribadi yang punya sikap pantang menyerah. Pantang menyerahnya sampai tua, bahkan sampai menutup mata. Dari apa yang menjadi kehidupan Kaleb, kita menuai beberapa keteladanan. Yang pertama, orang yang pantang menyerah sampai tua, bahkan sampai menutup mata adalah orang yang hidup berpegang pada firman Tuhan, pada janji firman Tuhan. Mari jemaat baca bersama dengan saya 2, 3. Hidup berpegang kepada janji firman Tuhan. Lebih keras lagi jemaat, 2, 3. Hidup. Ya, bacaannya ini next lagi pada Bilangan 14 ayat yang ke-8 saya akan bacakan untuk jemaat. Jikalau Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Satu lagi Yosua 14 ayat 10 dan 12. Saya penggal-penggal ayat itu dikatakan, sekarang lihatlah Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Garis bawahi kata dijanjikannya. Sekarang berikanlah kepadaku pedukungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Jadi sumber kekuatan, keyakinan bagi Kaleb, apinya dan obornya. Ia tidak pantang menyerah. Sekalipun memang menduduki negeri Kanaan adalah kemustahilan. Itu rupanya janji Tuhan yang dipegang. Dan hari ini kalau kita bicara janji Tuhan, kita harus yakin. Bahkan bukan yakin, akul yakin. Bukan hanya akul yakin, ainul yakin gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada di dalam Alkitab ribuan janji yang Tuhan janjikan yang tidak digenapi. Semua janji firman Tuhan digenapi. Yang percaya katakan amin dulu. Ya. Janji yang paling lama adalah Kejadian 3:15. Sebentar kita akan masuk Natal. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ia berjanji kepada perempuan itu, keturunanmu akan meremukkan kepala ular ini. Dan ini disebut janji proto-evangelism, di mana juru selamat, penebus kita itu akan datang. Datangkah itu belum? Berapa lama? Ribuan tahun. Baru Galatia 4 ayat 4 dikatakan setelah genap waktunya kairosnya Tuhan, maka dia mengutus anaknya lahir lewat perempuan. Darah itu Maria itu lahir. Tapi itu dinanti ribuan tahun. Mungkin manusia lupa, mungkin manusia anggap gak mungkin. Tapi Tuhan tetap mengingat janjinya itu digenapi. Maka Yesaya muncul 400 tahun sebelum Yesus lahir. Ada kalimat yang sering dibaca pada waktu Natal. Seorang putra telah dilahirkan, lambang pemerintahan ada di atas baunya. Namanya disebut penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Datang belum? Masih ratusan tahun. Maka baru ketika Gabriel datang kepada Maria, maka itu waktunya datang. Tapi yang menarik ketika kita masuk dalam Natal, Anda baca kitab Injil Matius. Itu Tuhan mau tunjukkan semua yang dijanjikan dari yang besar sampai yang kecil-kecil. Apa kecil itu? Peritil-peritil. Apa peritil-peritil? Pokoknya kecil-kecil. Yang mungkin orang anggap gak pernah baca, lupakan. Tuhan genapi itu. Ketika Herodes murka,
Dan kemudian bayi-bayi dibunuh secara membabi buta. Lalu keluarga itu dituntun oleh malaikat pergi ke Mesir. Maka ada kalimat, memang itu kata janji firman Tuhan, dari Mesir kupanggil anakku seperti yang ditulis oleh Nabi. So itu pesannya begini, dari yang kecil yang begitu aja itu digenapi. Maka ketika ia pulang karena dikabarkan Herodes mati, ia takut untuk pergi ke daerahnya, ia menyimpang ke Nazaret. Maka ada kalimat, memang ia akan disebut orang Nazaret seperti yang difirmankan oleh Nabi. Jadi yang kecil-kecil yang orang anggap ya nggak berarti sepele, itu digenapi. Jadi rupanya kita memang jadi orang Kristen mesti berkobar dan membara lagi. Semua yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Jadi jangan menyerah terhadap tantangan, jangan menyerah terhadap apapun yang kita alami dalam hidup kita. Dan tidak menyerahnya bukan sesaat, tapi sampai tua, bahkan sampai menutup mata, kita tetap berkobar dan menyala. Yang mau katakan amin. Next lagi, memang orang yang hidup berpegang pada janji Tuhan akan muncul dalam dirinya namanya perjuangan, fighting spirit, dan ia akan pantang menyerah dan akhirnya ia pasti akan jadi pemenang. Tadi saya sudah singgung, dari yang keluar dari tanah Mesir hanya Kaleb dan Yosua yang masuk ke negeri itu, yang lain nggak masuk. Karena ketika mereka memberontak dan kemudian angkat pemimpin mau pulang, ternyata jutaan orang Israel. Kira-kira berapa juta itu orang Israel ya? Itu banyak pendeta ngomong begini, kira-kira 2-3 juta. Itu karena dihitung berdasarkan yang keluar 600.000 laki-laki. Itu artinya sudah menikah. Berarti kalau 3 juta itu dihitung istri 1, anak 1. Jadi 600 itu kali 3 kali 4 gitu. Padahal orang Israel itu Yakub istrinya berapa? Nggak ada yang tahu ya. Yakub istrinya berapa? Yakub istrinya 2, gondiknya 2. Anaknya berapa? 12 gitu ya. Jadi kalau orang Israel itu dihitung satu keluarga 10, itu berarti 6 juta. Tapi malam ini kita tidak berdebat soal berapa juta yang keluar dari tanah Mesir. Ya pokoknya jutaan gitu. Itu gak ada satupun yang masuk. Hanya Kaleb dan Yosua yang masuk ke negeri perjanjian itu. Karena malam itu Tuhan murka kepada bangsa itu dan ngomong sama Musa, kamu mesti menyingkir dari bangsa ini, karena bangsa ini malam ini aku akan musnahkan, dan Musa, daripadamu akan kubangun bangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Untung yang jadi pemimpin Musa, yang jadi gembala Musa, bukan Gideon Sugiharto. Kalau saya jangan-jangan iso goyang-goyang saya sorry ya. Ini tawaran yang sungguh menarik, karena Musa itu beberapa kali dijengkelkan, beberapa kali kesal, beberapa kali sampai akhirnya dia tidak masuk tanah Kanaan. Karena memang bangsa ini membuat Musa kesal dan bikin kesalahan. Dan malam itu Tuhan kasih tawaran yang sungguh menggiurkan. Bangsa ini dimusnahkan, daripadamu aku akan membangun bangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Ya untung loh gembalanya Musa bukan Gideon Sugiharto. Dan Musa ngomong, jangan sekali-kali kau lakukan itu Tuhan. Nanti apa kata bangsa-bangsa lain, apa kata dunia? Tanganmu yang kuat mengeluarkan mereka dengan mujizat-mujizat besar dari tanah Mesir. Tapi tanganmu yang sama tidak mampu membawa bangsa ini masuk negeri yang kau janjikan. Maka kau bunuh mereka di padang belantara. Jadi jangan kau lakukan itu. Itu kalau seandainya Tuhan sedang face to face ngomong kongko sama Musa, mungkin akhirnya Tuhan ngomong begini, iya nyu, omonganmu jengli juga gitu ya. Jadi akhirnya Tuhan ngomong, ya sudah seperti 40 hari mereka mengintai negeri Kanaan, masuk maka dihitung 1 tahun, 40 tahun sampai mayat mereka bergelimpangan. Dan anak-anak yang dikatakan akan jadi tawanan, yang lahir di padang belantara, yang akan kubawa masuk ke negeri perjanjian, kecuali hambaku Kaleb dan Yosua. Kenapa begitu? Yang kedua, orang yang pantang menyerah sampai tua dan menutup mata, selain berpegang pada janji Tuhan, yang kedua, kita mesti berkomitmen dalam hidup ini. Ikut Tuhan itu sepenuh hati. Mari baca dengan saya 2-3, ikut Tuhan sepenuh hati. Sambil dipegang hatinya, ikut Tuhan sepenuh hati. Itu kalau kata orang Jawa, melok Tuhan sing tenan gitu. Sungguh-sungguh. Itu seumpama lingkaran itu kita suka bikin begini. Melok Tuhan itu kalau bunder-bunder ser gitu.
Ojo ono jeglong-jeglongane aja ada gerigi-geriginya, ikut Tuhan sepenuh hati. Jangan ikut Tuhan setengah hati, apalagi seperempat hati, 3/4 hati aja jangan. Ikut Tuhan sepenuh hati. Tapi hari-hari ini banyak orang yang saya lihat ikut Tuhan, itu hitung-hitungan. Ikut Tuhan kalkulasi, ikut Tuhan itu banyak hal yang dipikirkan. Kaleb itu ikut Tuhan sepenuh hatinya. Bahkan yang menarik, saya baca Alkitab berulang-ulang, ketika ketemu nama Kaleb, itu selalu di belakangnya ini kalimat ini, seorang yang ikut Tuhan sepenuh hatinya. Jadi Kaleb ini punya trademark, punya label. Kalau bahasa saya dalam kecil itu punya wadanan, julukan. Do you know wadanan, julukan? Wadanan itu ya nama Indonesia kan banyak, Rudi, Bambang, Hari, Agus, itu kan nama yang banyak. Itu kadang-kadang kalau reuni, minta maaf kalau ada nama sama. Ya, lalu kita ngomong-ngomong sama teman, kamu eleng Budi enggak? Budi sing ndi? Minta maaf Pak Budi. Ya Budi sing iku lho Budi biyen zaman loro SD umbelen metu dicedek. Dulu saya zaman kecil punya teman gitu, mbok di sisikno dibuang gitu ya. Metu untum-untum. Nah, itu Budi umbelen itu ya. Tapi Kaleb ini setiap kali namanya muncul adalah seorang yang ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mari saya buktikan, Bilangan pasal 14 ayat 24. Mari kita baca bersama satu ayat ini dengan suara keras, 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb karena mempunyai hati berbeda dan mengikut aku sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya dan keturunannya akan memilikinya. Kata ikut sepenuhnya, sepenuh hati, itu ada di bawah itu, Bilangan 32. Ayat 12, Ulangan 136, Yosua 14 ayat 8, 9, 14, pokoknya sepanjang nama Kaleb muncul, di belakangnya ada kalimat seterusnya, seorang yang ikut Tuhan sepenuh hati. Memang ada kalimat dia mendeklarasikan dirinya, tapi ada kalimat orang memvalidasi. Temannya Yosua itu lihat dan memang membuktikan Kaleb adalah seorang yang ikut Tuhan sepenuh hati. Yang lebih hebat lagi, surga kasih validasi ya tadi Bilangan yang kita baca. Karena hambaku Kaleb orang lain, jiwanya dengan yang lain, karena ia ikut aku sepenuh hatinya. Mari kita jadi orang Kristen yang ikut Tuhan sepenuh hati. Diberkati ikut Tuhan sepenuh hati. Belum diberkati, ya ikut Tuhan sepenuh hati. Doa dijawab Tuhan, haleluya. Ikut Tuhan tanpa menyala sepenuh hati. Doa belum dijawab Tuhan, ikut. Ya harus begitu, harus begitu. Ditolong Tuhan atau belum ditolong Tuhan, ikut sepenuh hati. Tapi kadang kita enggak. Ya, kekristenan kita ini kayak yo-yo. Do you know yo-yo? Gitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Kita ini orang Kristen itu kayak permen. Do you know permen? Mut-mutan. Gitu. Ya, mut-mutan, kayak permen, mut-mutan. Mut ke gereja, mut pelayanan. Makanya saya kurang suka di gereja saya itu, ini pelayan sukarela, enggak. Ini pelayan volunteer gitu, pakai bahasa gitu. So kalau sukarela itu kalau dia suka dia rela gitu. Kalau hatinya enggak suka dia enggak rela pelayanan. Jadi makanya jangan sebut sukarela gitu, sukarelawan. Lebih baik sebut agak kalian volunteer gitu. Volunteer. Karena kalau sukarela itu kalau dia suka dia rela. Kalau dia pasti enggak suka, hatinya enggak mood, dia enggak pelayanan, dia mogok. Dia tidak pelayanan. Mari Kaleb tidak begitu. Dia ikut Tuhan sepenuh hati. Bahkan dia pantang menyerah ketika diancam, nyawanya terancam. Dan dia harus berhadapan dengan jutaan orang Israel. Dan dia cuma berdua sama temannya Joshua. Tidak pernah berubah. Keikutannya kepada Tuhan tak tergoyahkan. Ikut Tuhan sepenuh hatinya. Yang mau ikut Tuhan sepenuh hati katakan amin. Dan itu gak mudah. Di Amerika saya punya keteladanan seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren. Bertemu saya langsung enggak, tapi dari buku-buku yang saya baca. Dan lebih hati saya tersentuh ketika hamba Tuhan ini punya 3 anak. Satu adalah anak Matthew. Paling kecil, memang punya gangguan jiwa, punya depresi mental berat. Dan kemudian seingat saya 5 April 2013. 13. Lalu Matthew anak Rick Warren ini bunuh diri. Dan dorongan-dorongan dari kecil, beban mental itu terbukti dia bunuh diri. Ini hamba Tuhan besar,
kalau Bapak Ibu search di Google, Rick Warren adalah gereja terbesar, kalau nggak salah nomor 6, nomor 8 di Amerika. Gereja Saddleback. Dan bukunya yang hebat adalah buku The Purpose Driven Life yang diterbitkan kira-kira 1/4 abad yang lalu. Tapi itu saya jadikan sebagai roadmap dari perjalanan kekristenan kita. Untuk apa kita ada dalam dunia, untuk apa kita hidup, untuk apa kita melayani, untuk apa kita ada dan tinggal. Lalu kemudian dia bikin roadmap-nya perjalanan orang Kristen, dan itu buku bestseller 30 juta kopi beberapa tahun yang lalu. Sekarang mungkin bertambah, dan gerejanya gereja yang sungguh luar biasa. Ya, kata teman-teman, itu gerejanya ada beberapa jenis kategorial kebaktian. Kategorial kebaktiannya itu bukan umur, bukan, tapi style gayanya. Jadi ada yang suka Pentakosta pure, sorak-sore, nangis-nangis, nyanyi-nyanyi ada. Ada yang gereja Protestan pure, jadi cuman lagu-lagu himne, lagu-lagu ya kidung jemaat dinyanyikan. Ada yang style anak-anak muda, petang dedek gitu. Lampu nih biar sana, sorry ya. Lalu kemudian orang masuk ini disco, ya ini kelab, apa gereja, ada gerejanya dia. Jadi sesuai dengan seleramu itu ada. Ya, mungkin gereja di Indonesia perlu begitu. Yang suka keroncongan, musiknya panggil orang-orang keroncongan, lalu nyanyi keroncongan kabeh. Yang suka lagu Pentakosta zaman itu, ya ku menang, wadah itu ya. Jadi kategorial itu gerejanya disalurkan semua keinginan dan kerinduan, gerejanya tumbuh. Tapi ketika anaknya bunuh diri, memang dia agak undur sebagai manusia, dia susah. Dan ada kata-kata hikmat yang pernah keluar dari dirinya. Berkabung itu sulit, kata dia. Tapi berkabung sebagai tokoh masyarakat itu lebih sulit. Dan yang tersulit adalah bergabung di tengah orang merayakan pesta perkabunganmu. Kan bisa orang terkenal pasti punya hatersnya. Dan bagi dia bukan hal yang gampang. Tapi saya ingat saya 13 April 13, lalu kemudian 18 atau 19 terjadi bom di Boston. Itu lari maraton dan sepupunya sedang ikut. Tapi Twitternya Rick Warren sudah muncul kembali, berdoa untuk Boston, menguatkan hati banyak orang yang terguncang. Dan sampai hari ini hamba Tuhan ini tetap eksis. Yang lebih lagi adalah istrinya, Ray Warren. Ada kata-kata yang luar biasa yang pernah muncul di tengah duka anaknya bunuh diri. Next lagi, G. Warren berkata begini, saya belajar bahwa iman itu bukan berarti tidak menangis, tetapi tetap percaya di tengah air mata. Yang terakhir ia berkata begini, iman, next lagi, bukan berarti tidak pernah hancur, tetapi memilih tetap percaya saat hati kita ini menjadi retak. Ya hidup terkadang tidak gampang, saya tahu. Ada hal yang membuat kita menangis. Ada hal yang membuat hati kita berantakan dan hancur. Dan mungkin iman kita juga. Tapi di tengah keadaan begitu, jangan pernah menyerah. Mari kita tetap percaya Kristus memberi kekuatan di tengah-tengah goncangan kehidupan kita. Hati saya sedih karena kemarin sebelum saya berangkat dari Malang, tiba-tiba dikabarkan, Pak, salah satu diaken tadi jalan pagi, dia jatuh dan kemudian meninggal dunia, pulang ke rumah Bapak. Saya telepon, saya kuatkan istrinya. Tapi saya nggak tahu, adik saya meninggal aja mendadak saya tidak menangis, tapi diaken ini meninggal, hati saya hancur karena saya tidak pernah menyangka gitu ya. Dan kemudian ketika saya ngomong, saya mau berdoa untuk ibu sama anak-anak. 10 menit lagi Pak, saya panggil anak-anak. Lalu saya ngomong sama istri saya, kamu aja yang doa, jangan saya. Sebab kalau saya doa, pasti tidak bisa doa sebab hati saya hancur. Lihat itu. Kadang hidup memang kita tidak pernah tahu, ada guncangan-guncangan, ada hal-hal yang sungguh membuat hati kita berantakan. Tapi biarkan di tengah hidup yang seperti itu, jangan pernah menyerah. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, kenapa Kaleb sampai masa tua dan sampai menutup mata tidak pernah menyerah?
Yang pertama, dia percaya dan berpegang pada janji Allah. Yang kedua, dia ikut Tuhan itu sepenuhnya, sangat percaya semua yang Tuhan putuskan dan Tuhan buat dalam hidupnya. Dan yang terakhir, ini juga luar biasa. Kaleb adalah seorang yang percaya penuh bahwa pemeliharaan Tuhan, tangan Tuhan itu terus berpegang atas kehidupannya. Jadi Kaleb adalah orang yang hidupnya percaya sepenuhnya pada pemeliharaan itu Allah atau Tuhan. Mari kita buktikan ayatnya, Yosua 14 ayat yang ke-10. Seperti kau ketahui, sejak masa pengembaraan di padang gurun sampai sekarang, perhatikan kalimat ini, Tuhan sudah memelihara hidupku dan aku selalu dalam keadaan sehat selama 45 tahun ini. Pada hari ini aku berusia 85 tahun. Kenapa? Karena Kaleb ini harus maju di depan, memimpin dan menyertai setiap suku merebut tanahnya, merebut negeri bagiannya, dan mengalahkan dan harus berperang dengan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Orang perang itu cuma dua, dibunuh atau membunuh, hidup atau mati gitu. Dan artinya hidupnya peperangan itu sudah, orang perang itu nyawanya di ujung tanduk. Tapi karena ada janji Tuhan bahwa tanah Hebron akan diberikan, dia selalu percaya peperangan demi peperangan. Hidup yang tidak gampang, dari masa kepada masa. Itu tadi kalimatnya, Tuhan pelihara hidupku. Jadi artinya kalau mau digampangkan renungannya, dia tidak akan mati, dia tidak akan terbunuh dalam peperangan. Sebab ada janji Tuhan yang belum digenapi dalam hidupnya. Yang membuat dia membara dan tidak pernah menyerah. Karena ia sadar Tuhan pelihara hidupnya. Maka ketika dia umur 85 itu dideklarasikan, Tuhan pelihara hidupku, itu maksudnya bukan sekedar dipelihara, tapi dari peperangan kepada peperangan selama 45 tahun. Kaleb itu diloloskan oleh Tuhan dan dia selalu ada dalam kemenangan. Terjemahan lain, next lagi, MILT katakan, dan sekarang lihatlah Tuhan telah memelihara hidupku sebagaimana dia berkata. Ini sudah 45 tahun sejak Tuhan mengucapkan firman itu kepada Musa. Sementara orang Israel mengembara di padang belantara. Dan sekarang lihatlah, hari ini aku telah berusia 85 tahun. Mari kita letakkan percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Next lagi, bukan karena Tuhan itu bisa, Tuhan itu sanggup, tapi karena Tuhan itu adalah Tuhan yang berkehendak untuk memelihara hidup kita. Next lagi dikatakan di situ, jadi iman bukanlah percaya bahwa Tuhan itu bisa, tetapi kita mengetahui bahwa Tuhan itu akan melakukannya dalam kehidupan kita. Yang lain hamba Tuhan Charles Spurgeon katakan, kesediaan Tuhan di masa lalu itu adalah jaminan pemeliharaannya di masa depan. Jadi artinya kalau yang lalu-lalu Tuhan tolong, pernah sembuhkan saudara, pernah terima mujizat, pernah terima keajaiban, terima anugerah keselamatan. Maka hari ini percaya ketika kita terima hidup yang sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak duka, ada banyak kesedihan. Lihatlah tangan Tuhan yang pelihara hidup saudara adalah tangan yang sama akan pelihara kita pada hari-hari ke depan yang akan kita lewati. Bukankah Alkitab berkata Yesus Kristus tetap sama kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati firman Tuhan, beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Mari perlahan kita bangkit berdiri. Saya undang teman-teman yang melayani musik pujian, bantu naikkan pujian. Ada 3 hal yang diajarkan kepada kita lewat kehidupan Kaleb, yaitu dia adalah seorang yang berpegang penuh pada janji kepada firman Tuhan. Dia komitmen ikut Tuhan sepenuh hati. Dan dia adalah seorang yang sungguh percaya akan pemeliharaan Tuhan atas kehidupannya. Haleluya. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, Rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhan
selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah. Mari katakan, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari dari awal kita naikkan pujian ini dengan hati yang percaya dan hati yang penuh pada Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah. Mari dengan percaya, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Mari angkat tanganmu. Walaupun gunung aku tetap ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita katakan pujian ini lebih sungguh lagi. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sembah Dia. Mari Kau jamah kami Tuhan. Padamu Tuhan yang setia. Mari dari hatimu. Haleluya.
haleluya. Mari kau lawat kami satu demi satu jamaah. Mari pulihkan hati kami Tuhan. Mari angkat kembali pengharapan kami. Tegak kembali pada Engkau Tuhan. Kuatkan iman kami, jamaah kami, lawat tiap kami. Mari kau sentuh satu demi satu kami Tuhan. Beri penghiburan, beri kekuatan. Tolong kami, jamaah, angkat kami. Mari yang lemah Tuhan kuatkan. Yang jatuh Tuhan bangkitkan lagi. Yesus. Iman yang berantakan, mari Tuhan utuhkan kembali Tuhan. Pegang kami dengan tangan-Mu. Bawa kami dari kemenangan pada kemenangan. Jamaah, jamaah kami, jamaah, jamaahlah kami. Lawat setiap kami Tuhan. Jesus. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu persis apa yang dialami dan terjadi dalam hidup pribadi lepas pribadi dari kami. Tapi firman-Mu mengajar kepada kami Tuhan. Untuk kami tidak pernah menyerah atas kehidupan dan perjalanan hidup. Bukankah Ayub pernah berkata memang manusia harus bergumul di muka bumi dan hari-harinya seperti orang upahan. Tidak mudah dan tidak gampang kami melewati dan menyeberangi kehidupan. Maka Paulus mengumpamakan kami sedang ada dalam pertandingan iman. Tapi biarkan pertandingan iman kami tidak berakhir sesaat di muka bumi. Tapi berakhir sampai kami mencapai garis akhir. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kami yakin percaya ada Tuhan yang beserta dengan kami. Ada keteladanan hidup Kaleb yang menjadi pegangan bagi hidup kami. Untuk kami terlalu berpegang dan hidup pada janji kepada firman-Mu. Dan kami menata kehidupan kami dan komitmen kami untuk ikut Engkau sepenuh hati kami. Dan tetap percaya semua kami ada dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Semua yang terjadi atas kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bapak hamba-Mu selesai dan berhenti berbicara. Menyeberangkan isi hati-Mu kepada umat-Mu. Kiranya Engkau yang lebih lagi dengan kesederhanaan, dengan ketajaman, dengan roh-Mu yang teguh itu akan mengajar setiap pribadi lepas pribadi. Sehingga semua yang kami dengar sungguh kami diberkati karenanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Saudara, ada saatnya baik untuk kita bawa persembahan kita. Saatnya baik untuk kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap berkat yang kita terima daripada Tuhan kita. Kita bisa berikan persembahan kita melalui dua cara, yaitu melalui kiris dan juga melalui amplop persembahan yang akan dibagikan asyir kepada Bapak Ibu Saudara khususnya yang belum mendapatkan amplop persembahan. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang belum dapat amplop persembahan, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Nanti asyir akan datangi Bapak Ibu Saudara dan berikan amplop persembahan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian ketika nanti pulang, Bapak Saudara bisa sampaikan persembahan ke kotak-kotak persembahan berwarna orange yang ada di pintu-pintu keluar. Baik Bapak Saudara, mari kita berdoa buat persembahan kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Bahkan kami mau menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang sanggup, Engkaulah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami ada dalam masalah sekalipun, Engkau Allah yang sanggup menolong kami dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Kami tidak pernah mau menyerah karena kami berjalan bersama Allah semesta alam, pencipta alam semesta ini. Sehingga kami akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi. Kau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Gideon Sugiarto yang telah menjadi alat-Mu ya Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu pada setiap kami. Berkati pelayanannya, berkati penggembalaannya, berkati keluarganya. Kami percaya kemanapun Tuhan, Engkau utus hamba-Mu ini pergi Tuhan. Banyak jiwa
akan dibawa semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Akan banyak tanda-tanda ajaib yang akan menyertai. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami ini semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kami memberikan persembahan kami pada sore hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami sadar bahwa Engkau Allah yang telah memberkati hidup kami terlebih dahulu Tuhan. Kami mempersembahkan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Inilah persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan sebagai penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biar segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap memberikan persembahan katakan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di depan Anda ini ada vokal grup dari GB Gajah Mada, Descendant of Seraphim. Dan puji Tuhan di hari Jumat yang lalu mereka rilis a new song Bapak Ibu yang berjudul Kau Layak Disembah. Di platform-platform musik digital, Spotify, Apple Music dan sebagainya, Anda bisa mulai menikmati. Tetapi di musik video di YouTube akan rilis pada tanggal 2 Desember di YouTube channel Insight Unlimited. Dan pada sore hari ini bersama dengan salah satu personil UF Band, Saudara Kalen Katuk, Bapak Ibu, mereka akan mempersembahkan pujian yang dirilis di hari Jumat yang lalu. Dan kami minta dukungan Anda jemaat Tuhan, dukung mereka supaya Tuhan dapat memakai mereka lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Inilah Descendant of Seraphim.
aku tun menyembah. Kudus, kudus, suci, suci namamu terindah, melebihi semua. Kudus, kudus, suci, suci, kau besar dan mulia, kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, 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 kau layak disembah. Haleluya, 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 kau layak disembah. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Kudus, kudus, suci, suci. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik dan sehat-sehat ya. Hari ini saya akan menginformasikan beberapa informasi sepekan GBI Gajah Mada Semarang. Langsung saja kita simak informasinya. Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung hari ini, juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah online, ibadah raya 1 dengan tema keluarga adalah tempat pemuridan pertama, terutama selamanya. Dan ibadah raya 2 dengan tema ditanam, bertumbuh, dan berbuah di tangan yang tepat bersama Pendeta Gideon Sugiarto.
Untuk para wanita, mari hadir di ibadah komunitas WOW dengan tema Prophetic Class pada hari Rabu 3 Desember 2025 jam 5 sore di lantai 2 Gamma Tower bersama MJ. Jemaat dewasa muda, mari hadir di ibadah Fresh Ruang Bagi pada hari Rabu 3 Desember 2025 jam setengah 7 malam di Gamma Tower lantai 4. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam persekutuan doa Immanuel pada hari Kamis 4 Desember 2025 jam 6 sore di GBI Gajah Mada Semarang bersama Pastor Daniel Aliang. Ibadah komunitas senior berlian pada hari Jumat 5 Desember 2025 jam 9 pagi di Gamma Tower lantai 2 dengan tema Beri Pujian Bagi Allah Kudus. Anak-anak muda, jangan lewatkan ibadah Kingdom Fun Club Do 1% Everyday pada hari Sabtu 6 Desember 2025 jam 6 sore di Gamma Tower lantai 4. Untuk anak-anak sekolah minggu, ada ibadah Sega Kids pada hari Minggu 7 Desember 2025 di Gamma Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah dengan tema Yesus menggenapi janji keselamatan Allah. Untuk para remaja, mari hadir di ibadah Epic Teen Homes pada hari Minggu 7 Desember 2025 di Gamma Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Diinformasikan kepada jemaat bahwa GBI Gajah Mada Semarang akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 14 Desember 2025 jam setengah 12 siang. Bagi jemaat yang ingin mendaftar, bisa mendaftar melalui scan QR Code yang tertera atau melalui Google Form. Batas pendaftaran dari tanggal 23 November sampai dengan 8 Desember 2025. Mengucapkan selamat kepada 47 jiwa yang telah dibaptis pada hari Sabtu 22 November 2025. Kami mendorong untuk terus bertumbuh dan terlibat dalam pelayanan di GBI Gajah Mada Semarang. Sertifikat baptisan dapat diambil Information Center, sedangkan foto baptisan dan EKTA akan dikirim melalui email pada hari Minggu 14 Desember 2025. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa. Setiap malam jam 8:45, rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gamma setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu-pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Itu tadi semua informasi Genius yang saya bagikan. Sampai ketemu di Genius minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Gideon Sugiarto. Terima kasih Pak Gideon yang telah menjadi berkat buat kita semua, dan kita percaya apa yang telah ditabur, firman Tuhan yang telah diberikan buat setiap kehidupan Anda dan saya, itu semakin memperlengkapi kita, mengingatkan kita, bahkan mungkin menegur setiap Anda dan saya, untuk kita selalu memiliki hidup yang jangan pernah menyerah, ya, karena ada Tuhan yang sanggup menolong dan menyertai kehidupan kita. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman, mohon perhatian Anda sebentar. Yang pertama adalah dari komunitas youth, komunitas anak-anak muda. Ini berkaitan dengan Natal, komunitas youth Special Christmas Celebration yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember. Mulai jam 6 sore dengan pembicara Pastor Revi Kristanto Halim dari Jakarta. Mari kita akan saksikan ada video singkat mengenai Special Christmas Celebration berikut ini. Hai teman-teman anak-anak muda dari Semarang, perkenalkan nama aku adalah Revi Halim dari GBI Gilgal, dan aku mau mengundang teman-teman semuanya untuk mengikuti Kingdom Fun Club Christmas Party yang akan diadakan pada 13 Desember jam 6 sore di GBI Gajah Mada Semarang. Kamu bisa ajak teman-temanmu, keluarga, bestimu, di mana kita akan belajar firman sama-sama, dan tentunya ada acara yang luar biasa yang sangat menarik yang akan jadi berkat buat setiap dari kita. Maka itu jangan lupa datang. See you there. Aku percaya kita semua akan diberkati.
kami mengundang Anda anak-anak muda, para mahasiswa, mahasiswi agar bergabung di acara Special Christmas Celebration yang kita percaya tentunya melalui acara ini akan ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat setiap kehidupan Anda, anak-anak muda di tempat ini. Kemudian yang berikutnya kami ingin mengingatkan kembali mengenai pendaftaran kelas The Freedom Kids, ya, kelas The Freedom Kids untuk usia 5-14 tahun. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anak-anaknya yang berusia 5-14 tahun di kelas musik, vokal, Happy Hopes, Flex Kids, Kids Fun, bisa mendaftar dengan cara scan QR Code yang tertera di layar LED, dan pendaftaran terakhir untuk The Freedom Kids adalah hari ini, Minggu 30 November 2025. Besok hari Kamis di BD Immanuel, tanggal 4 Desember kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Aliang. Kami mengundang jemaat untuk bisa hadir dan menerima berkat rohani yang kita percaya Tuhan telah sediakan melalui pelayanan hambanya, Pastor Daniel Aliang. Bapak Ibu, kami ingin mengingatkan bahwa minggu depan kita akan masuk di bulan Desember. Minggu depan adalah minggu pertama di bulan Desember. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Untuk Anda, anak-anak mahasiswa, kami mengundang Anda setelah ibadah 4 ini selesai, tolong jangan buru-buru pulang terlebih dahulu karena Anda ditunggu di Fellowship Corner, tepatnya di kanopi di sebelah gapura. Nanti akan ada rekan-rekan anak-anak muda yang lain menyambut Anda dan kita bisa berfellowship bersama dengan menikmati free light dinner yang disediakan. Kami juga ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di GBI Gajah Mada. Kami ingin berkenalan dengan Anda, oleh sebab itu kami minta waktunya 5-10 menit setelah ibadah selesai. Anda bisa ke ruang Philadelphia, tepatnya di sebelah kanan saya. Nanti akan ada tim servis ibadah raya keempat menyambut Anda, berkenalan dengan Anda, dan kami juga menyediakan kenang-kenangan yang menarik untuk Anda bisa bawa pulang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di GBI Gajah Mada. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dengan hormat sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mengajak jemaat Tuhan untuk membaca ayat pengakuan kita yang diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Mari kita membaca ayat pengakuan kita dari Galatia pasal 5 ayat 13 dengan suara mantap kuat 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari kita mengangkat tangan sambil membaca pengakuan kita dengan suara mantap kuat 2, 3. Di dalam Kristus aku telah dimerdekakan. Aku tidak mau mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Aku mau hidup berbuah bagi Allah dan aku mau melayani seorang akan yang lain dalam kasih. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita kepalkan tangan kita, teriakan yel-yel kita mantap, semangat. Semangat GBI Gajah Mada, lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Di surga termasyur
Baik Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Suami istri bisa bergandengan tangan. Bapak Ibu buka tangan kita, katakan amin. Buat setiap doa berkat yang saya ucapkan, alami dalam hidupmu. Sebab engkau adalah orang-orang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah, yaitu berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Anda bisa mengambil waktu sebentar mengucap syukur pada Tuhan. Setelah Anda mengucap syukur, Anda bisa keluar melalui pintu-pintu keluar yang disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.